Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini menikmati kasih Tuhan. Dan saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan, hanya Dia yang layak kita agungkan. Kita berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu nyata dan terbukti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Bapa buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, berkat kami banyak Tuhan kami Bapa. Mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini Bapa, kembali kami boleh berkumpul bertemu Bapa untuk kami beribadah kepada-Mu di surga. Sebelum kami beribadah kepada-Mu Bapa, kami mohon Kau siapkan seluruh kehidupan kami Bapa, untuk kami memuji muliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau tolong kami semua, berikan kita hati yang subur Bapa, kerinduan untuk memuji muliakan nama-Mu, kerinduan untuk kami akan firman-Mu di surga. Kau tolong ibadah kami pada hari ini Bapa, setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti ibadah di rumah. Kau tolong kami semua Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kau tutup pintu semua dengan kuasa-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang mengganggu ibadah kami Bapa, kami bersatu hati daripada kami di dalam nama Yesus. Dan terlindungannya kuasa Roh Kudus saja yang bekerja dalam kami Bapa. Kau curahkan berkat-berkat-Mu, Kau berikan sukacita-Mu Bapa bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang bekerja, Kau yang beracara dari awal sampai selesai nanti. Kami akan menaikkan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita mau taruh setiap fokus kita, hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Menaikkan syukur, menaikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Engkau sangat baik kepada kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, memuliakan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu.
Kamu katakan, baik ada di tempat ini, di rumah, kau nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Anda menyerah penuh kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lambaikan tangan samping kiri kanan belakang. Haleluya. Satukanlah roh kami.
dicurahkan dalam hidup kita, dalam kita memperingati 2:10 malam untuk pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus akan ada di dalam hidup kita. Biar Roh Kudus akan memenuhi setiap hidup kita. Haleluya. Dan kami siap Tuhan untuk dilawat oleh firman-Mu sampai. Kami siap menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk dengar firman. Penuhi
Firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami, menuntun langkah kami Tuhan, dan Firman-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan tanah hati kami dipenuhi Tuhan Yesus oleh Firman-Mu Tuhan, disegarkan kembali jiwa kami oleh Firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi, dan kami mau duduk diam mendengarkan Firman-Mu Tuhan. Roh Kudus membuat kami mengerti, biar Firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku Firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, baik di lantai atas dan lantai bawah, dan juga yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dalam saudara, tema yang sama ya. Tema yang sama, tapi karena tema ini kan saudara yang saya ajarkan bagi saudara, saudara memandangnya begini, saudara. Ini adalah seperti Alkitab berkata dalam dua rumah yang dibangun itu, saudara. Ya, ada dua rumah yang dibangun. Nah, saya sedang berbicara, saudara perhatikan ini di bagian pondasinya ya, saudara. Pondasinya. Jadi saya harap saudara perhatikan baik-baik, bahkan saudara harus hafal, saudara harus hafal ya, sebagaimana saya sudah ajarkan mana itu rumah yang saudara, yang dikatakan didirikan di atas pasir, dan ya rumah yang didirikan di atas batu, begitu ya. Nah, pagi hari ini mari kita akan membaca Alkitab, saudara. Kita bicara ini ya, saudara. Yang dulu kita bicara Yesus yang lain atau Yesus tidak menyelamatkan, dan kita sudah masuk pada poin yang Yesus yang menyelamatkan. Ya, saudara harus hafal siapa itu yang mengajarkan Yesus tidak menyelamatkan ya. Saudara harus ingat baik-baik, itu adalah saksi Yehova. Saudara harus ingat apa ajarannya saksi Yehova itu. Bagaimana dia mempercayainya. Saksi Yehova mempercayai Yesus itu. Dia mengajarkan Yesus, dia mempercayai Yesus, tetapi Yesus itu hanyalah Tuhan atau bukan Maha Kuasa, atau dia mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang hanya perkasa dan bukan Maha Kuasa. Saksi Yehova mengajarkan Yesus itu hanya ciptaan, ya, bukanlah Maha Pencipta. Nah, itu Yesus yang tidak menyelamatkan. Nah, ada juga Pentakostalisme, saudara ingat baik-baik ya. Pentakostalisme juga mengajarkan bahwa pribadi Tuhan, pribadi yang hanya satu, jadi satu terus, tidak ada jadi Bapak Ibu dulu, baru Bapak bermanifestasi jadi anak, baru Roh Kudus juga itu adalah pribadi Bapak sendiri. Jadi ini juga mengajarkan Yesus yang tidak menyelamatkan. Tentunya saudara harus ingat itu ya. Dan ada juga yang mengajarkan tentang pribadi Tuhan hanya dua, posisi Yesus lebih rendah dari posisi Bapa, begitu. Itu namanya Dwi Tunggal. Saudara ingat-ingat, dan saudara bisa lihat rekaman-rekaman ibadah-ibadah minggu yang lalu. Nah, semua itu saudara, bahkan Mormon, bahkan ada Yesus ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu semua mengajarkan tentang Yesus tidak menyelamatkan. Jadi perlu berhati-hati. Nah, sekarang mari kita akan melihat lagi, saudara, kita sudah masuk pada poin tentang Yesus yang menyelamatkan. Kita sudah belajar poin yang pertama, Yesus menyelamatkan itu adalah Yesus yang disalib, gitu ya. Baru Yesus yang mati di atas kayu salib, baru Yesus yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang dikubur, baru Yesus yang bangkit, baru Yesus yang menampakkan dua natur, satu pribadi dua natur, baru Yesus yang menampakkan diri ada tubuhnya, itu Yesus yang menyelamatkan ya, saudara. Baru terakhir kita bahas apa ya, saudara? Minggu lalu Yesus yang
naik ke sorga, ada tubuh juga, ya saudara. Jadi ada tubuh. Pokoknya ada tubuh terus Yesus itu, saudara. Pada waktu dia jadi manusia, dia mati, dia kubur, dia bangkit, semua itu ada tubuh. Dia naik ke sorga, itu ada tubuhnya. Nah, itu Yesus yang menyelamatkan, ya. Karena juga salah satu saksi Yehova juga mengajarkan Yesus itu waktu dia naik itu sudah tidak ada tubuh. Ya, oke, kita tidak percaya itu. Jadi sesuai Alkitabnya. Nah, sekarang kita akan masuk, saudara, pada poin di mana Yesus itu adalah pribadi yang sudah ada sejak kekalan. Tapi kita baca dulu, saudara. Saya akan bawa saudara dalam pandangan dua dulu, saudara, yang Yesus menyelamatkan, Yesus tidak menyelamatkan juga. Dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama kita akan baca, saudara, sampai satu perikop ini ya, sampai ayat 13. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri. Bergantian ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kita kembali melihat, saudara, dalam ini perumpamaan ya, saudara, tentang sebuah perumpamaan di mana Yesus menjelaskan, saudara, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, ada berapa gadis tadi, saudara? 10 gadis, 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya dikatakan bodoh. Nah, perhatikan ya, saudara, 10 gadis ini dengan sama tujuannya untuk menyambut mempelai, kan begitu, saudara? Berapa waktu lalu, saudara, kita pernah membaca ayat itu, ayat 2 Korintus ya, saudara, 2 Korintus 11 ya, ayat yang kedua. Coba saya minta dulu deh, saudara. Ingat 2 Korintus 11. Kita pernah baca awal-awal ini, saudara. Pada waktu mengajarkan tentang Yesus tidak menyelamatkan, saya sempat baca tapi tidak menguraikan di sini karena itu harus diuraikan di topik Yesus menyelamatkan. Ayat 2 Korintus 11 ayat 2. Mari sama-sama ya, di lantai bawah juga, di rumah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perhatikan, saudara, posisi Paulus menjelaskan jemaat di Korintus bahwa posisi jemaat itu melalui Paulus dalam pelayanannya, mereka itu dalam posisi ketika percaya pada Yesus, mereka telah menjadi tunangan Kristus, begitu ya. Nah, menjadi tunangan Kristus, setelah itu digambarkan begini ya, kalau orang mau menikah kan
dia ada prosesnya. Proses pertama dia tunangan dulu, kan begitu ya saudara. Dia tunangan, nah setelah tunangan baru menuju pada jadi mempelai, kan begitu saudara. Urutannya begitu. Nah, gereja kita sekarang, jemaat Tuhan, saudara, Paulus juga menjelaskan kepada jemaat di Korintus, posisi kalian itu tunangan Kristus. Tunangan. Nah, kita juga posisi tunangan. Nah, untuk menuju menjadi mempelai, kan belum saudara. Mempelai prianya kan Yesus saudara. Gereja disebut mempelai wanita, Kristus, Yesus disebut mempelai pria. Nanti kalau sudah ketemu terjadi namanya mempelai wanita, mempelai pria, itu terjadi nanti. Posisi kita sekarang menjadi tunangan Kristus. Nah, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus supaya berhati-hati, ya, supaya terus percaya pada Yesus yang menyelamatkan, karena ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, ada Roh yang lain, ada Bapa yang lain. Jangan sampai kamu menjadi tunangan Kristus ini tidak sampai menjadi mempelai. Begitu. Tidak sampai jadi mempelai, cuma sampai jadi tunangan tapi tidak jadi mempelai. Nah, kalau kita lihat saudara, kita melihat ya, sekali lagi saudara dan saya sekarang ini, saudara adalah, kita belum mempelai. Kita sekarang masih posisi tunangan Kristus, ya saudara. Kita ini posisi tunangan Kristus. Jadi kita harus jaga iman, jaga komitmen kita dengan Tuhan, sedang menuju perjalanan menjadi mempelai Kristus, kan begitu saudara. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, ya makanya kan ada yang bilang ada pertemuan di udara, kan begitu. Pertemuan yang jadi manis, kan itu melambangkan satu sukacita. Sama seperti orang kalau dia sudah masuk jadi mempelai, ada mempelai wanita, mempelai pria. Kalau saudara lihat di pernikahan itu hari sukacita. Nah begitu. Hari sukacita yang disaksikan banyak orang. Nah begitu juga kita nanti ya. Nah kalau kita lihat, kita kembali kepada Matius pasal 25. Kita kembali pada Matius 25, saudara, bahwa ada 5 digambarkan saudara, 5 gadis yang bijaksana dan bodoh. Nah, padahal dikatakan bahwa 10 gadis ini sama-sama mau menyambut mempelai. Kan begitu saudara. Coba kita lihat dulu saudara, gadis mana yang disebut mempelai ya saudara, di pasal 25 ini ayat 6. Coba kita baca ayat 6. Ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. 10 gadis sama-sama tertidur ya. Tapi 10 sama-sama mau menyambut mempelai. Begitu. Tapi kita lanjutkan ayat 7, dikatakan ayat 7. Mari baca 1, 2, 3. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9, perhatikan ya. Dia berkata begini, mereka berkata tidak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan ayat 10 mereka responi, pergi. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, apa saudara? Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Perhatikan saudara, ada 10 gadis ini sebetulnya posisi sama-sama menyambut, ya, menyambut Yesus, mempelai pria. Tapi kalau kita lihat saudara bahwa kenapa yang 5 anak darah itu yang bodoh kehabisan minyak? Minyak saudara selalu dalam Alkitab sebetulnya melambangkan Roh Kudus ya saudara. Sebab Roh Kudus itu saudara tahu bahwa dia tidak pernah habis dalam hidup saudara. Roh Kudus hanya tinggalkan seseorang kalau dia itu tidak percaya Yesus. Jadi kalau saudara percaya Yesus yang menyelamatkan, pertama pasti di dalam saudara ada Roh Kudus. Saya agak lari dikit dulu khotbah saya. Dalam konteks 10 doa 10 malam kita, saudara tidak boleh meminta Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, karena dalam saudara ada Roh Kudus. Yang dicurahkan sekarang ini, yang kita minta doa dalam doa 10 malam itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Bisa paham nggak saudara? Karunia-karunia Roh Kudus.
Nanti saudara harus baca dalam 1 Korintus ya, pasal 13 kalau tidak salah, 12, 13 ya, sampai 14. Itu karunia-karunianya. Karena ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus yang benar, yang menyelamatkan, dalam pribadi saudara sudah ada Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus adalah menolong kita, karena dalam kita Dia telah berikan karunia-karunia yang berbeda, atau kita meminta karunia-karunia yang lain lagi bertambah-tambah. Dan juga dalam kita meminta kepada Roh Kudus supaya karunia-karunia yang ada pada kita itu jadi aktif. Roh Kudus akan mengaktifkan karunia pada kita kalau memang kita rindu, kalau kita mau, gitu. Jadi di dalam doa 10 malam, saudara jangan bilang begini, Roh Kudus tolong datang pada saya. Roh Kudus datang pada saya. Coba saudara lihat 1 Korintus berapa ya? Tidak tahukah kamu, pasal 6 kalau tidak salah ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Siapa yang percaya tubuh saudara adalah bait Roh Kudus? Siapa yang percaya di tempat ini, di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Coba angkat tangan saudara. Ya saudara percaya ya kan, dibawa juga turun tangan, di rumah juga turun tangan. Jadi saudara posisi di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Nah di dalam doa 10 malam kita ini, jangan saudara begini ya, tuh Roh Kudus datang pada saya. Lah ini kita hanya memperingati. Tapi momen-momen ini paling bagus kita doa 10 malam supaya apa? Karunia-karunia itu berfungsi bagi kita. Ya itu sampai di sana ya. Oke. Nah, saya bicara tadi, kenapa ada 5 gadis yang bodoh? Itu kok minyaknya berkurang? Begitu saudara. Ingat dalam 1 Korintus tadi, 2 Korintus pasal 11 tadi, ayat yang ketiga coba saya minta itu. Saya perhatikan di sana, ayat yang ketiga 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan bahwa 3 atau 4 ya. Nah ada roh yang lain sebetulnya. Kita kan bahas sekarang istilah Yesus yang lain, Yesus tidak menyelamatkan. Tapi karena ini di 5 anak darah yang bodoh ini ada minyak yang tidak cukup. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu apa saudara? Roh yang lain. Nah ini sampai situ saja tuh ayatnya. Ada roh yang lain. Nah jadi 5 anak darah yang bodoh ini sebetulnya sama mereka saudara. Sama menggambarkan bahwa mereka sebetulnya dari awal telah mempercayai Yesus yang tidak menyelamatkan. Makanya yang ada di dalam mereka bukan roh dari Tuhan, bukan pribadi Roh Kudus yang Maha Kuasa. Jadi yang ada pada 5 anak darah yang bodoh ini adalah roh yang lain. Makanya di dalam kembali Matius pasal 25 tadi, Tuhan itu berkata, aku pernah mengenal atau tidak pernah mengenal 5 anak darah bodoh, saudara. Coba kita lihat di sana. Dia berkata, aku, ayat 12, baca bersama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, kepada 5 anak darah bodoh itu ya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Memang dia berkata, aku tidak mengenal kamu. Tentu Tuhan yang sama, konteks yang sama, saudara, dalam Matius pasal 7 juga, saudara ingat waktu lalu saya bahas tentang Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat namamu? Di sana Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi ada banyak sebetulnya, saudara, sekarang ini orang mempercayai Yesus. Dia pikir dia bisa bahasa roh, dia pikir dia bisa melakukan mujizat, dia pikir itu Roh Kudus. Sebetulnya itu bukan dari Roh Kudus yang benar. Kenapa? Karena dia telah mempercayai Yesus yang tidak menyelamatkan. Saya pernah katakan, coba saudara lihat Pentakostalisme. Dia mempercayai bahwa pribadi Tuhan hanya satu. Kalau kita pribadi Tuhan ada berapa? 3, tunggal dalam kemahakuasaan. Jadi Allah kita itu Esa, atau Tuhan kita itu Esa atau satu, tapi 3 pribadi.
Nah, kalau Wanes atau Pentakostalisme ini, dia mengajarkan kebalikan. 3 manifestasi, 1 pribadi. Ya, 3 manifestasi, 1 pribadi. Jadi, dia mengajarkan pokoknya seperti saya ulang ya, contohnya ya. Kalau Wanes Pentakosta ini, Yesus tidak menyelamatkan, diajarkan ini. Seperti saya, dia kasih contoh. Saya satu pribadi ini kalau di sini sebagai gembala sidang, kalau saya pulang di rumah, saya pribadi berubah lagi, jadi tidak gembala sidang lagi, tapi jadi kepala rumah tangga, begitu. Atau jadi suami, atau jadi bapak. Pribadi yang sama nanti saya ke kampus, saya ngajar. Pribadi yang sama jadi dosen. Bisa paham ya saudara? Jadi 3 manifestasi, 1 pribadi. Nah, ini pengajaran Yesus yang tidak menyelamatkan. Makanya saudara, Yesus berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Karena pribadi daripada Yesus, atau pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, yang nanti kita akan lihat masuk di sana, sudah ada sejak kekalan. Itu poin yang akan kita bahasin. Tapi saya coba membuka dulu saudara dalam Matius 25 ini, bahwa saudara melihat bahwa ada gereja, ada sama-sama percaya Yesus, ada sama-sama disebut jemaat, tetapi pada waktu mau dia merasa dia juga tunangan Kristus. Tapi pada waktu masuk menjadi mempelai, si mempelai pria bilang, kesana saya tidak kenal kamu. Kamu tidak pernah tunangan dengan saya. Loh, bingung gadis yang 5 darah yang bodoh ini. Loh, kenapa begini? Nah, makanya jemaat Tuhan hati-hati. Ya, hati-hati. Saudara, jangan sampai saudara sudah mempercayai Yesus tidak menyelamatkan, yang diajarkan oleh saksi Yehova, yang diajarkan oleh Pentakostalisme, yang diajarkan oleh Dui Tunggal, bagi sana, yang Yesus lebih rendah. Nanti saudara pikir, oh, tapi bagus kok Pak Pendeta, ya khotbahnya bagus, pengikutnya ribuan, kalah dengan Pak Pendeta punya jemaat. Iya, saudara akan lihat sama kok, dia bicara tentang bangunannya bagus. Tapi pada akhirnya saudara lihat Alkitab bilang, pada waktu ya dia kan merasa tunangan Kristus juga. Entah saksi Yehova, entah Pentakostalisme, entah siapa saudara yang mengajarkan Dui Tunggal, mereka juga merasa tunangan Kristus. Masih tunangan, tapi pada waktu jadi mempelai, si mempelai pria bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Begini saudara. Jadi di sini ya saudara lihat ya. Satu hal jemaat Tuhan di GPD Kota Wisata ini, saudara percayalah, saudara sudah ada dalam posisi menyembah Yesus yang menyelamatkan. Amin. Saudara sudah ada di situ, ya. Nah, kita lihat lagi, saudara. Sekarang saya akan masuk begini pada poin berikut. Saya coba terus membuka cara pandang saudara supaya saudara punya pertimbangan. Oh, ternyata mengiring Tuhan ini ada Yesus yang tidak menyelamatkan, ya. Dan yang memberi contoh sendiri adalah Yesus sendiri. Begitu. Supaya apa, saudara? Supaya kita hati-hati. Hati-hati, tidak boleh sekedar oh Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Berapa waktu lalu saya sudah sempat bilang, jemaat Tuhan, ya kalau anak-anak muda gitu dan orang tua, ya kalau cari pasangan hidup nanti jangan sekedar hanya bilang oh seiman apa? Dia juga percaya Yesus. Hati-hati, jangan sampai dia ternyata mempercayai Yesus yang tidak menyelamatkan, saudara nanti kaget sendiri. Nah, kita masuk. Jadi saudara, saya terus memperlihatkan kepada saudara tentang dua ya. Ada Yesus yang tidak menyelamatkan, ada Yesus yang menyelamatkan, atau Yesus yang lain ya. Yesus yang lain itu Yesus tidak menyelamatkan, dan Yesus yang benar adalah Yesus yang menyelamatkan. Kita sedang membahas itu dan beri contoh tadi oleh Alkitab tentang 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. Saudara, mungkin saudara berkata sekarang, Pak, buktinya mereka jalan ibadahnya. Memang tetap jalan. Yang percaya Yesus tidak menyelamatkan tetap jalan, saudara. Tapi kita lihat pada akhirnya menurut Alkitab, nanti saat masuk jadi mempelai, apakah orang ini sekarang dia mati? Kan Yesus belum datang kedua kali. Tapi pada waktu dia datang, dia kan orang mati kan cuma tubuh ya. Nanti roh jiwa kan tidak pernah mati, hidup kekal. Dia ketemu Yesus dulu. Yesus balik ke sana, kamu saya tidak kenal. Dia mungkin dari situ dia kaget. Loh, kenapa begini ya?
Bahkan kami sudah lakukan mujizat. Yesus bilang, saya tidak kenal kamu. Ya oke, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini yang ada saat ini, baik di rumah, sekali lagi saudara harus mempercayai Yesus yang menyelamatkan dan tentu yang sedang kita ajarkan. Nah, saya masuk pada poin yang ke-8 ya, 8 atau 9. Yesus yang menyelamatkan berikut ini saya akan bahas adalah Yesus yang sudah ada, saudara, sejak kekekalan. Mari kita membaca, saudara. Yohanes pasal 1, saudara, ayat 1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, dengan saya mengajar begini, saudara harus ingat ya, saya sedang memasukkan saudara, pengetahuan bagi saudara akan firman Allah untuk juga sekedar, selain saudara beriman, bertumbuh dalam firman yang saya ajarkan, saudara mulai juga muncul pengetahuan yang akan membantah ya ajaran dari Yesus tidak menyelamatkan. Begitu maksud saya. Saudara punya pengetahuan yang benar untuk menumbuhkan iman saudara, sekaligus juga akan membantah seperti ini. Saya bilang tadi, Oneness Pentakostalisme mengajarkan bahwa Yesus baru ada, masih ingat saudara di mana saudara? Saat di kandungan Maria, ingat ya. Nah, ini yang Yesus tidak menyelamatkan, ini Oneness Pentakostal. Ya, makanya saudara ingat, jangan sekali-sekali menyebut saudara itu adalah dalam aliran Pentakostal. Saudara harus bilang saudara ada di Pantekostal, ya saudara. Itu sangat berbeda di doktrin soalnya dan pondasi. Ini bahaya. Perhatikan. Mari, kita baca bersama-sama. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah Yesus. Sebelum saya jelaskan lagi, buka dulu ayat 14. Ayat 14, pasal yang sama. Mari baca, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Ayat 14 bilang firman itu apa? Telah menjadi manusia. Jadi perhatikan bahwa kita sedang beriman kepada Yesus yang menyelamatkan itu adalah Yesus yang sudah ada sejak pada mulanya atau kekekalan, begitu ya. Kekekalan sudah ada. Jadi sangat berbeda dengan apa yang dipercayai, diimani oleh Oneness Pentakostal itu. Dia bilang Yesus baru ada semenjak di kandungan Maria. Di kandungan Maria kalau dihitung dari sekarang berarti sekitar 2020 tahun lalu baru ada. Sementara Alkitab bilang Yesus sudah ada sejak semula, sejak kekekalan. Keberadaan Yesus pun di sana adalah bersama-sama dengan pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah, itu Yesus yang menyelamatkan. Amin, saudara. Itu yang kita imani. Makanya saudara, ketika saudara beriman kepada Yesus yang menyelamatkan, itu adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Kejadian 1 ayat 1, coba minta. Kejadian 1 ayat 1. Ini yang diimani oleh 5 anak darah yang bijaksana. Yesus yang ini, begitu. Ya. Ayat 1, mari 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya pernah mengajarkan ini. Allah di sini tulisannya Elohim. El itu Allah, Him itu menunjuk pada jamak. Karena Alkitab kita kan ditulis dengan perjanjian lama dengan bahasa Ibrani, perjanjian baru dengan bahasa Yunani. Ada sedikit bahasa Aram baik dalam perjanjian lama, bahasa perjanjian baru. Nah, jadi harus dipahami dengan bahasa Ibrani, tidak boleh dipahami dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Allah ini kan bahasa Arab, saudara, ya, yang diadopsi oleh bahasa Indonesia. Jadi begini, pada mulanya Elohim, ya, jadi Eloa itu atau El itu tunggal atau Allah, begitu. Tapi Him jamak.
Jadi pada mulanya Elohim. Nah, sekali lagi baca bersama-sama sampai di Allah. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah. Jadi sudah menunjuk kepada pribadi. Karena Elohim, saudara. Jadi El, Allah dalam pribadinya jamak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sudah ada semenjak pada mulanya. Nah, inilah saudara yang diimani oleh 5 anak darah yang bijaksana. Mereka telah beriman kepada mempelai itu. Bahwa mempelai itu bukan baru ada dalam kandungan Maria, tetapi mempelai itu yang sudah ada pada mulanya. Amin, saudara. Jadi, saudara mampu membedakan ya. Pribadi Yesus itu, saya bilang ya, pribadi Yesus itu sudah ada semenjak kapan? Pada mulanya. Kalau Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi manusia. Kapan Yesus, pribadi Yesus itu jadi manusia atau ketambahan tubuh jadi manusia? 2020 tahun lalu. Bisa bedakan ya, saudara ya? Saudara bisa bedakan? Jadi pribadi Yesus yang adalah roh, ya, pribadi Bapa adalah roh, pribadi Yesus adalah roh, pribadi Roh Kudus adalah roh. Begitu. Dalam kitab Yohanes pasal 4 di sana ya. Nah, dikatakan bahwa 3 pribadi ini adalah roh. Tunggal dalam kemahakuasaan, ya. Nah, Yesus, kita sedang bahas Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang ini yang diimani oleh 5 anak darah yang bijaksana adalah Yesus yang sudah ada pada mulanya. Sudah ada sejak kekekalan. Nah, sementara Yesus yang diimani oleh 5 anak darah yang bodoh adalah Yesus yang diimani oleh Saksi Yehova, oleh Waris Pentakostalisme, oleh Dui Tunggal, oleh Mormon, begitu saudara. Makanya si mempelai bilang, saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal. Tapi mereka bilang, tapi saya kenal. Saya selama ini menyebut namamu. Bahkan kami melakukan mujizat demi namamu. Jadi mempelai pria bilang, saya tidak pernah kenal kamu. Tidak. Makanya begini ya, jemaat Tuhan memang satu sisi, ya, satu sisi bahwa kita kasihan juga, saudara. Kita kasihan banyak jemaat-jemaat yang sudah tersesat. Nah, ini kan tugas kita. Bahkan salah satu misi gereja kita adalah menjangkau domba yang tersesat. Saudara, itu tugas kita semua. Harus jangkau. Ya. Tapi saudara, kalau dia masih pengikut ya saudara bisa. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpinnya itu sangat sulit. Kalau dia pendetanya, begitu saudara. Dia mengajarkan, sulit sekali untuk kembali. Ya saudara, targetkan sajalah domba-domba yang tersesat lah saudara. Domba tersesat inilah saudara yang dijangkau supaya mereka bisa menemukan Yesus yang menyelamatkan itu. Jadi saudara juga harus berani mengajarkan. Saudara sudah punya pengetahuan dasar ini. Saya bilang ini pengetahuan dasar saudara dalam beriman. Saudara harus memiliki konsep ketuhanan yang benar bagi saudara. Karena ketika 5 anak darah saudara yang bodoh tadi memiliki konsep Tuhan yang tidak benar atau salah, saudara, betul-betul mereka ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Ya. Tuhan pasti tidak mengakuinya. Memang saya bilang ini serba salah. Ini tentu pemimpinnya yang mengajarkan saudara. Nah, bagi jemaat Tuhan di tempat ini, kita sama-sama bertanggung jawab saudara terhadap jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa yang khususnya juga kita sedang membahas sekarang adalah jiwa-jiwa yang dimana mereka adalah disebut 5 anak darah yang bodoh. Begitu. Sampai Tuhan bilang bodoh. Kenapa saudara? Karena beriman kepada Yesus yang tidak menyelamatkan. Sayang sekali kamu beriman tapi salah beriman. Buang-buang waktu. Begitu ya. Nah, saudara dan saya tentu telah beriman seperti 5 anak darah yang bijaksana, telah beriman kepada Yesus yang kita bahas sekarang sudah ada sejak kekekalan. Mari kita lihat dulu Yohanes, balik ke Yohanes 1 ayat 30.
Yohanes 1 ayat 30. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saya jelaskan ya. Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada orang Israel tentang Yesus. Nah, Yohanes berkata, dia menjelaskan tentang Yesus sudah ada, dia telah ada sebelum Yohanes. Nah, ini latar belakangnya. Orang bingung, Yohanes Pembaptis, bagaimana bisa? Yohanes bilang, dia telah ada sebelum aku, telah menunjuk pada kekekalan, saudara. Maksud Yohanes, kenapa? Secara umur, saudara, secara umur, Yesus dan Yohanes Pembaptis di dalam kandungan, ada yang tahu siapa lebih tua? Yohanes Pembaptis lebih tua. Ya, Yohanes Pembaptis lebih tua berapa bulan lah, saudara? Lebih tua bulan daripada Yesus. Tapi di sini Yohanes yang lebih tua secara jasmani berkata, dia telah ada apa? Sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis pun mau berkata, ini telah ada sebelum aku, bahkan bukan sekedar sebelum dia lahir atau ada di kandungan, sebelum bahkan dia terbentuk di dalam kandungan. Bahkan dia mungkin bermaksud sebelum orang tua saya menikah, Yesus itu sudah ada, itu maksudnya. Yesus itu sudah ada. Nah, itu Yohanes Pembaptis ya. Jadi saudara harus ingat kenapa ayat ini dijelaskan begitu, karena secara umur lebih tua, secara jasmani ya, kemanusiaan lebih tua Yohanes Pembaptis daripada Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, sebab dia telah ada sebelum aku, situ Yohanes Pembaptis. Nah, ada satu ayat lagi. Ini cuma 2 bulan. Mari kita lihat lagi, saudara. Yohanes lagi 8 ayat 57. Yohanes 8 ayat 57. Ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, kepada Yesus ya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan ya, jadi ini Yesus masih posisi sekitar 32 tahun begitu ya. Karena dia mulai pelayanan kan saudara dari 30 cuma 3,5 tahun ya, sekitar 32 tahun. 33 lah saudara, antara di situ. Nah, baca dari umur 1, 2, 3. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, apa jawab Yesus? Ayat 58. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sebelum Abraham jadi apa? Aku telah ada. Ada yang tahu jarak Yesus lahir, dari lahir loh saudara, lahir dari Maria ke Abraham. Jadi Abraham duluan ada dari Yesus. Ada yang tahu berapa jaraknya? 2000 tahun jaraknya. 2000 tahun. 2000 tahun jaraknya Yesus itu, saudara, yang dia menjadi daging, jadi manusia itu dari Abraham kepada Yesus 2000 tahun. Tapi apa katanya saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, berkata kepada orang Yahudi ya, di ayat 57 tadi, kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Haleluya saudara. Inilah yang diimani oleh 5 anak darah yang bijaksana. Dan hal yang sama juga timbul kepada kita, bahwa kita sedang beriman kepada Yesus yang menyelamatkan, yang sudah ada sejak kekekalan. Amin saudara. Satu lagi saudara, satu lagi. Saya minta izin ya. Satu ayat lagi. Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Nah tadi kan baru manusia ya saudara, tapi saya kasih lihat ayat lagi. Berkata siapa duluan dari ciptaan dengan Yesus. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu apa saudara? Dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Perhatikan, ia di sini Yesus ya saudara.
Coba saudara ganti, yaitu Yesus, supaya lebih dekat. 1, 2, 3. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Stop dulu saudara, sampai di sana. Jadi dikatakan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ada yang bisa sebut segala sesuatu itu apa saudara? Maksudnya di luar pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu tentang apa yang telah diciptakan. Mau bintang-bintang, mau bumi, mau apa lagi, planet-planet segala macam. Semua itu Yesus sedang menjelaskan. Aku sudah ada dari segala sesuatu yang diciptakan ini. Kalau saya bilang tadi masih Yohanes Pembaptis, ada lebih tua lagi. Dia berkata tadi ada namanya Abraham, lebih tua. Tapi saya langsung lompat saja kasih kalian lihat kepada saudara tentang ayat ini berkata, Yesus berkata dia sudah ada. Dikatakan apa saudara? Ia terlebih dahulu, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Waduh, sudah bisa baik. Nah, saudara, saya bilang inilah yang sedang kita imani. Jadi poin yang ke-8 ya, kita sedang bahas poin yang ke-8. Yesus yang menyelamatkan, ingat, adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Itu Yesus yang menyelamatkan. Ya. Jadi kalau seperti yang diimani oleh 5 anak darah yang bodoh, mereka telah salah beriman. Mereka telah beriman seperti saksi Yehova beriman, bahwa Yesus itu hanya diciptakan. Padahal ayat ini berkata, Yesus itulah pencipta dari segala sesuatu. Mereka telah salah beriman karena mereka telah beriman yang diimani oleh Yohanes Pentakostalisme, bahwa Yesus itu juga baru ada dalam kandungan Maria. Ingat Yohanes Pentakosta ini ya, berbahasa roh juga mereka iya. Tapi jelas Alkitab ini berarti bilang itu roh yang lain itu. Ya. Saudara jemaat Tuhan di tempat ini, ketika saudara sudah beriman yang benar, saudara jangan takut dengan karunia bahasa roh. Saya yakin itu. Kenapa? Karena saudara telah beriman pada Yesus yang benar. Amin. Bahasa roh yang Tuhan kasih kepada saudara itu karunia ya saudara. Jemaat Tuhan di tempat ini, jangan saudara begini, aduh berarti saya tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Saya tidak bahasa roh. Beda pribadi Roh Kudus dan karunia Roh Kudus itu beda. Setiap orang yang telah mempercayai Yesus yang menyelamatkan, pasti ada Roh Kudus. Tapi karunia-karunia berbeda-beda. Tidak akan semua saudara akan dapat karunia bahasa roh. Lah bagaimana kita semua di sini kalau semua karunia bahasa roh, karunia lain tidak ada? Wah, rugi kita. Ada yang punya karunia bahasa roh, ada yang bernubuat, ada yang menyembuhkan, banyak macam. Nanti saudara lihat di sana. Ya, jenis-jenis karunia beda-beda. Sama aja saudara punya jari. Coba kalau jempol semua, ya kan tidak bagus gitu kan? Kelingking semua, ya tidak bagus. Ya, jadi beda-beda saudara. Itu juga karunia. Jangan saudara bilang, saya mau jempol semua dong jarinya, ya tidak bagus itu saudara. Sama dengan karunia-karunia. Jadi begitu ya saudara. Kalau saudara ada di sini, aduh saya sudah lama Pak, sudah lama ikut sini, saya tidak pernah berbahasa roh. Berarti tidak ada Roh Kudus dalam hidup saya. Jangan seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, engkau punya karunia yang lain pastinya. Amin saudara. Ada karunia yang lain. Oke. Ya saudara, ini poin yang ke-8. Saya bisa membahas, saya terus masih mengejarkan tentang Yesus yang menyelamatkan dan Yesus tidak menyelamatkan. Dan poin ke-8 yang kita sedang bahas ini adalah Yesus yang menyelamatkan itu, yang sedang kita imani adalah Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Dan dialah mempelai pria yang benar. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya mohon maaf ya, agak lebih 1 jam juga saya menyampaikan firman Tuhan saat ini. Ya, tapi saya merasa sekarang kan pendek, soalnya dibanding dulu kan saya bisa 1,5 jam, ibadahnya kita 2 jam, bahkan bisa 2,5 jam. Jadi ketika saya sampaikan begini rasanya masih kurang, tapi sudah begini, masih dibatasi waktunya ya. Tuhan Yesus berkati. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri di lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri. Saya akan langsung berdoa ya.
Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menaburkan kebenaran firman-Mu bagi kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau terus menjaga kami dengan firman-Mu, supaya kami yang adalah tunangan-tunangan Kristus benar-benar akan masuk jadi mempelai Kristus yang luar biasa. Terima kasih sebab itu hamba-Mu Tuhan, mohon pertolongan-Mu Roh Kudus, agar supaya kami jemaat-Mu di tempat ini terus ya Tuhan memiliki pengetahuan yang benar akan firman-Mu, sehingga kami beriman kepada firman yang benar, kepada Yesus yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan firman yang terus menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Dan sebelum saya masuk dalam pengumuman, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua terus bertumbuh dan mengenal Kristus Yesus yang benar dalam hidup kita. Dan seluruh petugas yang sudah bertugas saat ini, Tuhan Yesus yang memberkati segala pekerjaan yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan dan kehadiran jemaat Tuhan. Kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Jadwal ibadah minggu. Ibadah Raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah Raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah Raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. doa 10 malam online melalui Zoom dari hari Senin 17 Mei sampai Sabtu 22 Mei 2021 jam setengah 8 malam. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu digabung dengan doa 10 malam. Jadi komsel baik WSP dan pendalaman Alkitab digabung dalam doa 10 malam. Dan hari Sabtu doa pagi bersama di rumah masing-masing mulai jam 7 sampai jam 8 melalui Zoom. Ya, kita ketemu di doa pagi jam 7 melalui Zoom. Hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Puji Tuhan, itu kegiatan kita di sepanjang minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada YMB. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua, saya mewakili kepada YMB dan Sekolah Minggu ingin mengumumkan kegiatan diakonia kita sampai dengan minggu ini, pengumpulan dana untuk pembelian ruko gereja dengan harga plus minus 1,5 miliar. Sampai saat ini telah terkumpul dengan total 14.741.500 rupiah. Dengan rinciannya ada setelahnya. Nah, ini hasil penjualan makanan dan minumannya, totalnya ada 3.691.500. Dan dari penerimaan amplop dan persembahan transfer, ini ada rinciannya, tidak dibacakan dengan detail tapi bisa dilihat di sini, dengan total 11.050.000. Dan ada tambahan persembahan berupa gelang emas dari jemaat dengan berat 10 gram yang akan hasilnya belum diumumkan sekarang, akan diumumkan minggu depan. Terima kasih atas dukungan jemaat, baik penjualan minuman dan makanan selama ini, atas pembeliannya, juga support supply produk yang kami jual, juga melalui dukungan persembahan yang diberikan ya. Persembahan melalui amplop untuk yang mau ngambil masih bisa diambil di bawah, masih tersedia. Dan
transfer juga bisa, dan kami harap bisa terkumpul sampai tanggal 31 Mei 2021. Nah, untuk yang transfer bisa melalui rekening BCA 5725-269312 atas nama Maria Natali selaku bendahara YMB. Oke, terima kasih untuk pengumuman yang bisa disampaikan. Dan tambahan mungkin tidak ada. Puji Tuhan, sudah tidak ada pengumuman, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa serahkan kepada Bapa kita. Ya, jemaat Tuhan, saudara kita sudah bertindak, kita melangkah ya 1,5 miliar. Ya, kita hanya percaya Tuhan mampu mengadakan. Amin ya. Karena kita beli ruko juga dulu ini, semua jemaat posisi yang sama, merasa juga tidak bisa, tapi ketika bertindak melangkah, tapi ternyata kebeli juga. Hal yang sama kita juga bertindak. Ya, bertindak saja dulu, tak gimana caranya itu urusan Tuhan akan membuka jalan, karena memang pola Tuhan seperti itu. Pola Tuhan ya bertindak dulu. Ya, banyak hal yang Tuhan bilang, tebarkan jalan dulu, pokoknya pergi dulu. Murid-murid bilang, aduh enggak ada. Pokoknya Tuhan bilang, tebarkan dulu aja, bertindak dulu aja. Jangan bilang enggak mampu. Memang kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Amin. Ya, oke, saudara Islam Tuhan, saya akan ajak jemaat Tuhan baik di lantai atas, lantai bawah, dan di rumah. Kita merindukan ruko ini yang sebelah kiri ini dari saya ya. Saya sudah bilang lalu, karena ini sebelah kiri posisi tangganya juga dia di pinggir sana. Jadi kita bisa ibadah di tengah, orang bisa turun 2 tangga. Kalau di sebelah ini tangganya di sebelah sini, jadi kurang bagus. Begitu. Ya, kita doa Tuhan berikan tempat ini. Ya, sebelum saya masuk pada doa-doa selanjutnya, mari saya ajak jemaat Tuhan, kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan tempat, diperluaslah tempat ibadah kita, sehingga jemaat Tuhan kita bisa satu lantai beribadah, bahkan yang lain pun yang tidak dapat jatah beribadah pagi atau mereka tidak bisa karena tempat pada hari-hari akan datang bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa untuk tempat terlebih dahulu ya. Jemaat Tuhan, saya ajak saudara, angkat tangan kanan saudara, arahkan ke ruko di sebelah kiri saya ini. Saudara angkat tangan kanan saudara dan memohon kepada Tuhan. Entah pemilik ruko ini Tuhan jamah dia menjual kepada kita, entah dana-dana yang dibutuhkan, supaya Tuhan menolong mengadakan semuanya. Mari kita berdoa. Tangan kita arahkan ke sana. Kami berdoa memohon kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Lihatlah kerinduan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya tempat kami diperlebar ya Tuhan, karena keadaan kami beribadah saat ini sangat dibutuhkan bagi kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ruko yang ada di sebelah kami ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan kepada kami jemaat-Mu, supaya kami Tuhan dapat beribadah lebih leluasa lagi. Terima kasih, kami terima dengan iman bahwa Tuhan telah mengadakannya. Terima kasih. Jemaat turun tangan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, Engkau Tuhan akan pakai kami semua menjadi saluran berkat-Mu. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang telah menyalurkan berkat untuk pembelian ruko, Tuhan balas berkat berlipat kali ganda ya Tuhan. Kami bersyukur buat tindakan-tindakan iman kami. Kami percaya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa kepada seluruh jemaat GPI Kota Wisata. Sepanjang minggu ini akan beraktivitas. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang bertanggung jawab. Engkaulah segala sumber berkat yang akan memberkati setiap keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan, baik di toko, di kantor, atau apapun usaha bisnis yang dikerjakan. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa, Engkau pertemukan kami dalam doa-doa malam sepanjang minggu ini, dalam Tuhan, supaya dalam doa-doa kami jemaat Tuhan terus semakin mengalami karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Kuasa otoritas bertambah-tambah ya Tuhan dalam setiap pribadi kami jemaat GPI Kota Wisata. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada ibadah yang akan datang di tempat ini, menikmati mujizat-mujizat-Mu juga. Berkati juga para pemerintah kami Tuhan,
begitu sibuk mereka menangani negara ini, khususnya Tuhan menghadapi rakyat Indonesia dalam penanganan COVID ini. Tuhan tolong Tuhan, pemerintah kami beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat-hikmat daripadamu, sehingga mereka terus dapat menjalankan tugas-tugas untuk demi keamanan kami sebagai rakyat Indonesia juga. Terlebih Tuhan dalam pelayanan pekerjaanmu, terus pekerjaan Tuhan di negara Indonesia ini terus berjalan dengan baik dalam perlindungan-Mu melalui para pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, hamba berdoa setiap jemaat yang datang, baik di rumah juga, pergumulan-pergumulan apapun, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada kesembuhan ya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau segala sesuatu dicukupkan ya Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan semua pergumulan umat-umat-Mu ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru, kuasa, otoritas Roh Kudus bertambah-tambah dalam hidup kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.